Pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 merupakan pengalaman pertama bagi Indonesia. Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan, pelaksanaan pemilu 2024 akan memberikan dampak beban kerja yang lebih bagi penyelenggara pemilu dan sekretariat. Kesiapan KPU dalam menghadapi tahapan pemilu menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tahapan. Dibutuhkan solidaritas dari seluruh entitas untuk memberikan pelayanan yang optimal untuk tetap fokus dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan ke depan. Presiden Jokowi memberikan pengarahan pada rapat konsolidasi nasional dalam rangka kesiapan pelaksanaan tahapan pemilu serentak 2024. Pertama, Presiden menekankan agar seluruh kegiatan di semua tahapan pemilu memiliki pengaturan teknis. Kedua, Presiden mengingatkan pada seluruh jajaran KPU bahwa hal-hal teknis dalam penyelenggaraan pemilu agar sarana dan prasarana logistik disiapkan secara detail serta pengadaannya dilakukan dengan jumlah dan waktu yang tepat. Tiga, Presiden mendorong agar dilakukan penguatan sumber daya manusia di setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Presiden meminta agar seluruh pelaksana tahapan dari paling bawah hingga paling atas dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan-kemampuan lainnya yang dibutuhkan agar seluruh perangkat dan petugas mampu bertugas dengan baik. Keempat, Kepala Negara mengingatkan bahwa pemilu 2024 mendatang akan digelar dalam kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian sehingga semua pihak termasuk penyelenggara pemilu harus memiliki perasaan yang sama mengenai ini. Terakhir, meminta KPU untuk memperkuat pendidikan politik bagi kontestan maupun masyarakat. Tahapan yang sudah berlangsung yaitu pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Tahapan ini merupakan tahapan awal untuk para kontestan partai politik dalam mengikuti pesta demokrasi. Pendaftaran berlangsung kurang lebih selama 4 bulan. Waktu tersebut dimanfaatkan partai politik untuk memenuhi persyaratannya. Terdapat poin penting dalam proses tahapan ini, antara lain: pertama, verifikasi administrasi. KPU melakukan verifikasi administrasi terhadap persyaratan-persyaratan yang dikirim oleh partai politik. Kedua, masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan oleh partai politik. KPU memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap partai politik yang masih belum dapat memenuhi persyaratan. Ini merupakan sebuah kelonggaran yang diberikan KPU kepada partai politik untuk dapat memanfaatkan betul masa perbaikan ini. Ketiga, verifikasi administrasi perbaikan. Setelah dilakukannya masa perbaikan dalam penyampaian dokumen persyaratan KPU guna memastikan persyaratan yang disampaikan kepada KPU. Keempat, pengumuman hasil verifikasi administrasi. Ini merupakan tahap akhir pada proses verifikasi administrasi yang nantinya akan dilanjutkan pada proses tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan. Kelima, verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan. Ini menjadi penting terhadap kesesuaian data yang disampaikan partai politik kepada KPU untuk mengantisipasi upaya penyalahgunaan identitas dukungan terhadap partai politik. Keenam, KPU masih memberikan kelonggaran kepada partai politik yang pada tahap verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan masih belum dapat memenuhi persyaratannya, yaitu masa perbaikan persyaratan kepengurusan dan persyaratan perbaikan oleh partai politik. Upaya ini adalah merupakan angin segar kepada partai politik untuk melakukan perbaikan yang sesuai. Ketujuh, KPU akan melakukan verifikasi faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan partai politik guna memastikan upaya angin segar tersebut dimanfaatkan baik oleh partai politik. Kedelapan, penetapan dan pengumuman partai politik peserta pemilu. KPU mengumumkan pada tanggal 14 Desember 2022 terdapat 17 partai dan 6 partai lokal Aceh. Penetapan partai politik peserta pemilu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yakni menetapkan partai politik peserta pemilu dilakukan 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Namun, masih ada satu polemik yang sedang berlangsung pada proses penetapan partai politik peserta pemilu. Kita semua masih menunggu apakah menjadi 17 plus 1 dan 6 partai lokal Aceh atau tetap dengan semula awal diumumkannya